Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku, dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi sore hari ini. Kita akan membahas bersama-sama mengenai kisi-kisi penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran bahasa Indonesia tingkat sekolah menengah pertama atau SMP tahun pelajaran 2001-2002. Anak-anak, di sini akan saya sampaikan beberapa contoh kisi-kisi dan kemungkinan bentuk soal berdasarkan kisi-kisi yang ada. Oleh karena itu, perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak, PAT atau penilaian akhir tahun ini tentunya materinya berdasarkan materi semester 1 dan semester 2. Oleh karena itu, kompetensi dasar yang ada juga mengambil kompetensi dasar untuk semester 1 dan semester 2. Yang pertama, anak-anak, mengidentifikasi unsur teks narasi. Nah, ini yang nanti akan disajikan sebuah teks narasi. Kalian diminta untuk menentukan unsur-unsur atau bagian-bagian dari teks narasi tersebut. Yang kedua, menceritakan kembali isi teks narasi yang didengar. Nah, bentuknya soalnya biasanya disajikan sebuah teks narasi. Kalian memilih salah satu teks yang sesuai atau pengembangannya itu sesuai dengan ilustrasi yang disampaikan. Yang ketiga, anak-anak itu menelaah struktur kebahasaan teks narasi. Nah, di situ nanti akan disajikan petikan teks narasi. Kalian diminta untuk menentukan struktur kebahasaannya. Yang keempat, anak-anak, ini menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Akan disajikan beberapa teks. Nanti kalian diminta untuk menentukan mana contoh gagasan kreatif berdasarkan cerita fantasi yang disajikan dalam teks tersebut. Yang kelima, ini masih di semester 1, anak-anak, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu. Nah, di sini biasanya anak-anak nanti akan disajikan sebuah teks prosedur cara melakukan sesuatu, biasanya dirumpangkan atau dihilangkan salah satu bagiannya, kalian melengkapinya. Kemudian bisa saja disajikan sebuah teks prosedur. Kalian diminta untuk menyimpulkan isi teks prosedur tersebut seperti apa. Termasuk di dalamnya disajikan sebuah teks prosedur yang berikutnya itu kalian diminta menentukan aspek-aspek kebahasaannya. Unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks prosedur itu apa. Berikutnya masih dalam teks prosedur yaitu 4.6. Ini menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur, cara memainkan alat dan lain sebagainya. Kalian diminta untuk melengkapi bagian yang rumpang dari teks prosedur tersebut. Masih dari semester yang pertama, anak-anak, mengenai teks laporan hasil observasi buku pengetahuan yang didengar. Jadi nanti akan ada salah satu contoh teks atau petikan teks observasi. Kalian diminta untuk mengidentifikasi informasi yang ada di dalamnya itu apa. Termasuk di dalamnya untuk 3.8 itu menelaah struktur bahasa dan isi hasil laporan teks hasil observasi. Nah, di sini nanti disajikan sebuah petikan biasanya. Disajikan sebuah petikan teks hasil observasi, kalian diminta untuk menentukan strukturnya atau mungkin unsur kebahasaannya. Kemudian masih teks hasil observasi, ini kalian diminta untuk menentukan teks kebahasaannya seperti apa, bahasa yang digunakan seperti apa. Nah, itu mengenai materi-materi yang ada di semester yang pertama. Kemudian semester yang kedua dimulai pada kompetensi dasar 3.9, mengidentifikasi pesan, bisa rima, bisa pilihan kata dari puisi rakyat atau syair. Biasanya disajikan sebuah syair, ya. Kalian diminta untuk menentukan pesannya apa.
atau mungkin pilihan katanya atau diksinya itu sudah benar atau belum. Pada eh, kompetensi dasar 4.9 masih sama, yaitu mengenai puisi rakyat ya, ini akan disajikan sebuah pantun, syair ya, atau bentuk puisi. Nah, kalian diminta untuk menyimpulkan isinya. Isi apa namanya? Puisi itu apa? Kemudian berikutnya masih puisi rakyat, ini mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan puisi rakyat secara lisan ya, dengan memperhatikan rima dan penggunaan bahasa. Jadi disajikan sebuah teks apa namanya puisi, kalian diminta untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau membaca teks itu perasaan kalian seperti apa? Kemudian berikutnya 3.11 mengidentifikasi informasi fabel atau cerita legenda setempat ya. Jadi nanti akan disajikan sebuah petikan teks fabel atau cerita binatang ya, atau legenda tertentu. Kalian diminta untuk menentukan informasi yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian juga mungkin juga mencari strukturnya seperti apa, atau unsur kebahasaannya seperti apa ya. Masih terkait dengan fabel atau legenda yang didengar, kalau misalnya nanti disajikan sebuah teks itu bagaimana bentuk peran yang tepat ya, bentuk peran yang tepat berdasarkan teks tersebut. Kemudian 3.13 mengidentifikasi informasi ya, dari surat pribadi atau surat dinas yang dibaca atau yang didengar. Di sini nanti akan disajikan sebuah apa namanya surat baik pribadi ataupun resmi, bisa mengidentifikasi isi suratnya, penulisan tanggalnya, penulisan alamatnya, terus bahasa yang digunakan, terus kemudian struktur yang digunakan. Mungkin bedanya nanti dengan kalau beda surat resmi dengan surat pribadi itu seperti apa. Jadi sampai pada 4.14 ini terkait dengan surat pribadi dan surat resmi. Yang 3.15 menemukan unsur dari buku fiksi dan non fiksi. Nah, nanti akan disajikan sebuah petikan yang ada di dalam di petikan teks ya. Kalian diminta untuk menentukan mana yang sesuai dengan buku non fiksi atau buku fiksi. Nah, itu biasanya nanti dilihat dari jenis bahasanya. Kalau bahasanya formal, jelas itu merupakan buku-buku atau petikan-petikan dari buku non fiksi. Kalau bahasanya santai, bahasanya tidak terlalu formal, maka itu biasanya buku itu berbentuk fiksi. Masih terkait dengan fiksi tadi, bisa membuat satu rangkuman. Jadi isi dari buku teks, buku fiksi atau non fiksi itu seperti apa, nanti diminta untuk merangkumnya. Kemudian menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non fiksi. Ini masih terkait dengan buku fiksi. Kemudian terakhir itu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non fiksi yang sudah kalian baca. Jadi ada teksnya, kalian diminta untuk menanggapinya. Itu anak-anak terkait dengan kisi-kisi ujian penilaian, bukan ujian ya, penilaian akhir tahun untuk kelas 7 tingkat SMP pada tahun 2021-2022. Jadi ini adalah kisi-kisinya yang nanti kemungkinan bentuk soalnya sangat bervariasi dan mungkin sangat tergantung pada kebiasaan Bapak Ibu guru kalian di saat memberikan soal ketika pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan satu pedoman sehingga kalian belajarnya nanti lebih terarah pada apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat sore
dan selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.